wabarakatuh. Jumpa lagi barengan sama saya Cindy Tabita, yang pasti hanya di Podcast on TV. Yang tayang setiap hari pukul 20.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF ya. Dan kalau misalnya Anda ketinggalan, boleh banget nonton tayangan ulangnya setiap jam 10.00 sampai dengan jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Kalau masih ketinggalan lagi ya karena saking sibuknya, bisa banget nih nonton di channel YouTube kita ya. Ada di IMTV Jateng. Nah, nih kita udah ada di Podcast on TV barengan sama generasi Z ya, yang pastinya sangat-sangat berbakat nih. Karena nih di sini udah ada produk ya, sesuatu apa nih? Nah, tapi sebelumnya kenalan dulu kali ya. Halo, siapa nih? Halo Kak, jadi aku Janita. Aku adalah salah satu siswa SMA Negeri 3 Semarang yang kali ini akan mengikuti perlombaan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, apa tuh Festival Kewirausahaan Siswa Indonesia? Itu biasa disebut dengan fiksi. Jadi, suatu ajang perlombaan kewirausahaan yang diberikan atau ditujukan untuk siswa SMA atau SMK yang kebetulan kami ikutnya di bidang kriya nih. Jadi, kriya, kalau kriya itu kan tentunya kerajinan ya, Kak? Kerajinan, Iya, benar banget. Jadi, kita buat kerajinan yang berdasarkan dari limbah elektronik. Wah, berarti ini dari limbah elektronik nih. Iya, benar banget. Oh gitu. Ini lombanya untuk siapa aja nih? Untuk SMA, SMK seluruh Indonesia atau? Jadi lomba fiksi ini ditujukan untuk siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Nah, ada juga dua bidang, Kak. Yang apa dua tuh? bidang utama yaitu perencanaan usaha dan pengembangan usaha atau bisnis berjalan. Jadi kalau yang aku ikuti ini sekarang adalah perencanaan usaha. Nah, kalau bisnis berjalan itu artinya kita sudah mempunyai bisnis, lalu kita bisa diikutkan di lomba fiksi ini, gitu Kak. Oh gitu. Nah, ini kamu bikin ini sendirian atau sama siapa nih? Nah, jadi kebetulan kalau aku di sini sebagai co-founder dari project kami namanya adalah Kalantara. Nah, kebetulan ada teman saya namanya adalah Rere Andrea, itu sedang berhalangan hadir. Iya. Oh, namanya Kalantara. Iya, bener banget. Itu apa Kalantara? Namanya apa tuh artinya? Nah, jadi tuh kita ambil nama Kalantara berdasarkan dari kata kala dan antara. Nah, kenapa kita ambil itu? Karena produk kami adalah salah satunya juga ada juga jam nih, Kak. Nah, selain itu filosofisnya adalah kala. Kala artinya waktu. Dan antara yaitu berarti antara kan, Kak. Nah, jadi kala yang artinya di kala antara berarti antara masa lalu dan yang masa yang akan datang. Nah, kenapa kita ambil itu? Jadi yang masa lalu kita itu ambil tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Semarang. Nah, selanjutnya untuk keberlanjutan di masa yang akan datang, kita memanfaatkan limbah, khususnya limbah elektronik, supaya dapat melestarikan lingkungan untuk keberlanjutannya selanjutnya gitu, Kak. Wih, ternyata ada filosofinya nih ya pemirsa ya. Wih, keren banget deh. Terus ini kamu daftarnya barengan sama temen di sekolah yang mengadakan atau gimana nih? Jadi kalau fiksi ini kebetulan dari SMA 3 ada beberapa yang ikut. Nah, kita daftarnya juga bareng-bareng kemana, misal untuk ngurus suratnya di TU itu juga bareng-bareng. Kemudian kebetulan untuk fiksi ini tuh lombanya online ya, Kak. Khusus untuk tahun ini, sedih banget sih. Yang tahun kemarin-kemarin itu selalu offline dan datang tatap muka, tapi tahun ini online gitu. Ya, oke. Mungkin boleh diceritakan nih latar belakangnya, kenapa memilihnya harus pakai barang bekas, barang e-waste ini. Gitu coba. Nah, jadi kenapa kita pakai e-waste? Yang pertama kan kita udah baca-baca, udah research dari lingkungan kita sekitar nih. Kenapa ya? Apa sih masalah yang tentang di lingkungan, khususnya di Jawa Tengah nih? Nah, ternyata kami menemukan sampah, khususnya sampah e-waste. Jadi itu kan selama ini kalau misal ada handphone rusak ataupun laptop rusak tuh kan gak digunain ya, Kak. Kita bingung mau ngapain. Nah, jadi kayak loh gimana ya biar ini gak menumpuk, apalagi kalau e-waste tidak dimanfaatkan atau diolah secara baik, itu kan dapat mencemari lingkungan. Betul banget. Iya, bener banget. Jadi kita mikir gimana nih biar ngolah e-waste jadi
barang yang justru dapat dijual juga dan dapat menghasilkan uang juga nih Kak, gitu. Wih, keren. Terus dibikinnya juga monumen-monumen khas Semarang juga Iya. ya. Apa aja nih selain Gereja Belenduk udah bikin apa lagi nih? Jadi kalau di produk kita tuh ada 4 produk. Yang pertama Apa tuh? ini adalah namanya Lentera Belenduk, yang Lentera kedua Belenduk. ada Kalaloka, kemudian Loka. Kalasewu, dan juga ada Lentera Tugu. Nah, kalau Lentera Wih, Belenduk itu artinya iya. berarti lentera, berarti lampu kan, ini bisa hidup ya. Oh, ternyata bisa hidup. Lentera Belenduk, terus ada Lentera Tugu, itu monumen Tugu Muda, dan juga yang ketiga ada Kalaloka. Kalaloka adalah suatu jam, nanti tapi bentuknya khas tiang-tiang lampu yang ada di Kota Lama. Oh gitu. Dan yang terakhir ada Kalasewu, itu jam bentuk lawang sewu gitu. Wih, keren banget ya. Kenapa bikinnya yang monumen khas Semarang sih? Nah, kenapa kita ambil monumen khas Semarang? Kita kan juga ambil lokalitas nih dari kebudayaan setempat. Kita kan ada di Semarang. Iya. Nah, kira-kira kan selama ini kalau Semarang itu kan identiknya dengan apa? Nah, kita akan memperkenalkan budaya-budaya Semarang kepada masyarakat di Indonesia khususnya gitu, Kak. Oh, lombanya tuh mulai kapan sampai kapan? Nah, jadi lombanya itu udah, kalau pendaftarannya dimulai dari udah mulai Juli dulu sih. Juli awal? Mei ya, Mei Oh, Juli Mei, itu udah ada sosialisasi. Terus? Kemudian untuk pengumpulan paper itu tahap 1 kan, berarti pengumpulan paper besok Sabtu Kak, tanggal 2 Agustus maksimal. Oke, Terus setelah oke. itu ada tahap 2. Tahap 2 itu pembuatan karya tulis tentang produk kita dan tentang proyek kita. Itu setelah itu baru menuju ke final gitu. Nah, wah berarti prosesnya masih panjang Iya. ya. Ini berarti masih tahap yang Tahap kedua. 1. Oh, baru tahap Iya. 1. Berarti proposalnya dulu nih, Iya, papernya dan- dulu. Kamu udah bikin. Tapi ininya juga udah jadi ya. Iya, ada Bukan ada banyak prototype-nya banget yang juga. udah jadi. Wih, keren banget nih ya. Terus kalau untuk ini kan tadi kamu bilangnya bisa untuk dijual. Iya. Bisa untuk siapa yang mau nih beli. Iya, bener banget. Emang kira-kira kalau dijual tuh bisa dijual di mana? Nah, kalau dijual kita juga punya media sosial dan juga ada kayak TikTok Shop juga ada. Nanti di Shopee bisa search aja Kalantara Indonesia. Kalantara Indonesia ya, bisa tuh lihat-lihat. Ada jam tadi ya, ada jam, lampu. Berarti itu bisa untuk dekorasi di rumah gitu ya? Iya, bener banget. Hiasan, wih keren banget sih ini. Ada nggak mungkin yang kecil-kecil kayak gantungan kunci gitu-gitu? Nah, itu mungkin bisa untuk selanjutnya ide. Menyusul Iya, kali bener ya, banget. benar-benar. Tadi baru bikin 4 produk ya, Iya. baru ada 4 produk Iya. ya. Terus kalau untuk harganya sendiri nih, kamu kira-kira kasihnya harga berapa, budget berapa sih? Kalau kita around dari 170.000 sampai 240.000. Tapi kalau yang ini kebetulan di menghinjak harga 240.000. Oh, untuk yang ini ya, yang kamu Iya. pegang sekarang ini ya. Oke, tapi ini keren banget loh ya. Kalau lihat nih kayaknya sedetail itu, sebagus itu. Ini dari motherboard. Oke. Iya. Yang biasa buat apa ini? Coba. Jadi motherboard itu ketika misal CPU atau komputer Oke, nih atau heeh. di laptop itu kan di Iya. dalamnya kayak ada pusat dari aktivitas nih yang ada di laptop dan Ah, lain-lain. iya, Itu iya, yang iya, ngatur iya. di motherboardnya itu. Nah, Oke. kebetulan kalau motherboard itu bentuknya nggak lempengan gini Kak. Ya tadinya tuh lempengan, tapi ada kayak ornamen-ornamen, Oke, baterai dan lain-lain itu yang nempel. Jadi ini kita copotin nih. Copotin ada dulu ya. lubang-lubangnya dikit. Iya, tapi selucu ini loh pemirsa, kalau nonton langsung, lihat langsung ya. Ini benar-benar lucu dan bisa nyala tadi ya. Coba bisa dilihat dong. Iya, nah bisa nyala juga nih ya pemirsa ya. Jadi lucu aja gitu, kayak sesuatu lampu tapi unik gitu Farid ya. Terus kalau misalnya kamu dapetin limbahnya ini tuh dari mana sih? Jadi kalau buat limbahnya itu sebenarnya di sekitar kita pun banyak dan itu mudah banget ditemuin kalau. Oh gitu. Iya, jadi tuh kalau ini kebetulan kita juga bekerja sama UMKM. Nah, ada Rosok gitu di salah satu wilayah di Kota Semarang. Itu kita bekerja sama UMKM Rosok itu sendiri untuk sebagai pengepul dari limbah elektronik, kemudian kita Oke. manfaatkan untuk jadi kerajinan seperti ini. Ah gitu, berarti apa namanya, nggak cuma sama teman aja, tapi juga melibatkan UMKM Iya, bener Rosoknya banget. juga. Ya wis, keren ini ya. Ini inspirasinya dari mana sih bikin kayak gini tuh kamu?
Jadi kalau inspirasi tuh sebenarnya kita lumayan lama ya brainstormingnya sama Rere, yaitu rekan saya. Nah itu tuh kayak pertama mikir kayak gimana ya kira-kira buat produk apa nih yang menarik dan di kalangan masyarakat tuh masih langka. Terus akhirnya dari sekian banyak bertukar ide, ada cekcok gimana ya ide yang bagus dan akhirnya ketemu nih memanfaatkan limbah elektronik gitu. Soalnya kalau limbah plastik tuh udah banyak banget ya pemirsa ya. Nah ini sesuatu yang baru limbah elektronik karena sekarang kan orang tuh banyak banget yang punya alat elektronik ya, HP lah, laptop lah, komputer lah, dan limbahnya juga pastinya banyak gitu. Nah ini sama Janeta kreatif banget dibikin sebuah produk yang bisa dijual, nilai jualnya juga ada ya, dengan bentuk sebagus ini. Kira-kira kalau bikin satu produk kayak gini nih, bisa berapa lama? Kalau produk ini kebetulan kita buatnya lebih dari 1 bulan sih Kak. Ini kan lumayan, kita jadi tuh kerangkanya nih, jadi di dalamnya ada kerangkanya dari yellow board, terus nanti kita potong-potong sesuai dengan desain yang udah kita tentukan, terus baru kita bisa tempelin dengan lempengan-lempengan dari motherboard itu sendiri gitu. Oh gitu, itu nempelnya pakai apa ya? Nempelnya kebetulan kalau nempelnya pakai lem, terus ada beberapa juga yang komponen kayak lampu gitu perlu solder juga. Oke, di gitu. dalamnya ya berarti lampunya ya. 1 bulan dan kamu bikin satu produk ini. Yang lainnya juga sama. Yang tadi kala apa? Kebetulan untuk yang tahap pertama ini kita buat prototipenya yang produk ini dulu. Oh gitu. Yang nanti akan kamu presentasikan tuh ini dulu. Oke, berarti untuk papernya juga sama. Ini menjelaskan tentang ini dulu ya. Iya, kalau buat prototipenya sih ini dulu, tapi kalau rencananya bagaimana? Karena kita kan ikutnya rencana usaha. Jadi masih rencana untuk usaha yang keberlanjutannya gitu. Oh iya, oke. Wih, ini ngobrolnya makin seru ya pemirsa ya. Nah, kita akan lanjut lagi setelah yang akan lewat. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Podcast on TV. Program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dari Polda dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap polwena ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Oke, masih di Podcast on TV. Dan kembali lagi bersama saya Cindy Tabita dan sudah bersama narasumber kita ya, adik yang berprestasi ini dari SMA 3 Semarang. Ada Janeta. Iya. Oke, kita balik lagi ngobrol ya tentang karya kamu ini. Tadi ya, kalau untuk keunggulan produk kamu nih, apa sih keunggulannya? Nah, jadi kalau di produk kami nggak cuma mengolah limbah elektronik nih, tapi juga memanfaatkan teknologi.
Nah, apa itu teknologinya? Apa Jadi tuh? kita pakai namanya AR, yaitu Augmented Reality. Jadi di sini nanti akan disediakan barcode di kemasannya. Setelah itu kita dapat scan pakai handphone. Ketika di scan pakai handphone, itu pakainya Assembler Edu. Jadi ada webnya tersendiri, kita masuk di webnya. Terus setelah itu ketika kita scan, ada desain nanti di handphone bakalan muncul kayak informasi, filosofis, terus tentang gereja Belenduk ini. Kenapa sih kok namanya gereja Belenduk? Pokoknya tentang sejarah-sejarah yang ada pada gereja Belenduk ini. Wih, gitu. ternyata oke itu ya. Berarti ntar di kemasannya ada barcode-nya, bisa di-scan, nanti dilihatin semua sejarah dan lain sebagainya. Wih, sangat informatif ternyata, nggak cuma bermanfaat nih produknya ya, tapi dia juga bisa tahu nih sejarah-sejarahnya, mengedukasi kita. Wih, bener banget, keren ya. Nah, kalau untuk peluang usahanya nih, mungkin bisa dikasih tahu dong, dipaparkan peluang usaha untuk produk ini. Jadi untuk peluang usaha produk ini, kami yang pertama kita targetkan dulu nih untuk, jadi target pasar kita yaitu masyarakat umur 20-35 tahun yang mempunyai minat pada arsitektur seperti dekorasi ini, ruangan, terus juga kita menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai minat untuk tentang budaya-budaya tentang di wilayah, khususnya di wilayah Semarang gitu Kak. Nah, untuk target pasarnya, untuk target pasar setelah itu kan nggak cuma dari individu, tapi juga kita ada juga B2B yang artinya business to business, yang artinya itu untuk suatu kelompok. Nah, suatu kelompok itu kami akan bekerja sama seperti dengan pihak perhotelan atau pihak yang mempunyai wisata-wisata. Nah, kami bisa bekerja sama untuk menjalin hubungan supaya bisa nih membeli produk ini untuk hiasan atau dekorasi di hotelnya gitu. Oh iya, berarti buat hotel bisa, buat kafe. Iya, bener banget. Ditaruh di rumah juga oke. Wah, boleh nih mungkin kafe-kafe sekitar Semarang ya. Kalau mau makin estetik lagi kafenya, boleh nih ya. Langsung pesan aja ya. Pesannya bisa lewat mana nih? Nah, pesannya sudah kita sampaikan tadi, ada Shopee dan juga TikTok Shop. Namanya apa? Namanya adalah Kalantara Indonesia. Search aja ya guys. Wih, keren banget. Kalau untuk Instagramnya gitu ada nggak sih? Instagramnya ada, jadi namanya adalah Kalantara ID, kalantara.id. Isinya apa di situ? Gambar-gambar? Di situ tentang produk kita, pengenalan ini produknya apa sih, terus ada juga bagaimana tentang kita cara membuat produknya, kita disebarkan di situ gitu. Wih, berarti BTS behind the scene-nya ada, kamu bikinnya gimana, cari-cari materialnya gimana gitu, tuh sampai jadinya kayak gimana bentuknya itu udah ada semua di situ ya. Berarti kalau mau tahu update-nya bisa langsung aja ya berkunjung nih, ngintip-ngintip di Instagramnya kalantara.id ya tadi ya. Wah, keren banget. Ini kamu bikin-bikin kayak gini sekeren ini ya, tanggapan orang tua sama teman-teman gimana? Kebetulan kalau dari orang tua dan teman-teman tuh mereka excited banget, apalagi kita kan memanfaatkan limbah e-waste yang emang jarang digunakan, dan apalagi bisa kerajinan kayak gini itu bener-bener kalau dari teman-teman dan orang tua tuh support kita banget sih. Bahkan kalau untuk pembuatan video dan lain-lain itu kan kebetulan juga salah satu dari syarat untuk pengumpulan papernya, kita juga dibantu nih sama teman-teman dan juga orang tua gitu. Wih, keren. Ini tuh kan tadi bisa nyala ya, ada lampunya nih. Ini pakai baterai atau apa? Iya, ini di bawahnya ada baterainya. Nanti bisa diganti gitu. Baterainya baterai apa, kayak baterai jam gitu? Iya, baterai jam. Oh, baterai jam ya. 1, 2 berapa ya di sini ya? 3 atau 5 gitu. 3 sampai 5 gitu ya. Oke. Wih, sekeren itu nih ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya mau, tinggal ntar kalau misalnya habis baterainya tinggal ganti aja sama baterai yang baru kayak gitu. Terus kalau untuk kayak tadi yang jam juga pakai baterai berarti ya. Apa aja tadi udah ada jam, lampu, jam dan lampu sih Kak. Oh, kita baru jam dan lampu itu. Oh, berarti ke elektronik ya. Elektronik dibikin elektronik lagi. Wih, sekeren itu loh pemirsa ya. Kalau support guru nih, support guru kamu apa nih support guru? Kalau support guru kami itu tentunya juga nggak kalah untuk support dari orang tua juga. Jadi guru tuh sangat support. Yang pertama kita dari pembimbingan untuk topik, tema, kemudian kita buat apa itu dibimbing banget sama guru kita. Terus juga ini kira-kira produk ini tuh gimana, kurangnya dari apa.
terus kita harus memperbaikinya yang bagaimana. Dari guru, bahkan dari kita juga nyebarin angkat nih, kira-kira produk ini gimana, kurangnya dari mana, itu yang dapat diisi oleh teman-teman kami juga. Berarti kamu kayak bimbingan dulu nih ya, kalau punya ide apa, terus langsung story nih ke guru. Bu, Pak, saya mau bikin ini gimana ya? Terus dibimbing ini kayak skripsian nih ya pemirsa ya. Oke, keren banget sih kamu sih. Tapi satu produk 1 bulan, yang jam juga sama, kurang lebih 1 bulan juga. Ya perkiraannya gitu. Sebulan ya, sekeren itu bikin 1 bulan, tapi udah jadi sebagus ini juga ya. Terus kalau untuk finalnya nanti bulan depan ya? Finalnya itu masih Oktober sih, Kak. Oh, masih lama. Berarti ini nanti juga akan masuk ke penyaringan gitu? Iya, bener banget. Jadi kan pesertanya seluruh Indonesia nih, apalagi tahun ini tuh dicampur antara SMA sama SMK tuh dicampur. Kalau tahun dulu tuh kan dipisah. Beda ya? Iya, jadi lumayan banyak banget pesertanya sih. Apalagi ini juga lombanya yang nyiptain, yang ngadain itu Puspresnas, langsung dari dinas. Iya, gitu. Wih, kamu harapan kedepannya apa nih dengan semua produk yang udah dibikin? Jadi kalau harapannya dari kami itu yang pertama juga semoga untuk lombanya ini bisa memperoleh hasil yang paling terbaik. Kemudian untuk Kalantara selanjutnya nggak cuma untuk lomba nih Kak, untuk lomba, tapi rencananya kami juga akan tetap mengembangkan proyek Kalantara ini menjadi suatu proyek yang emang benar-benar digiati dan ditekuni oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Semarang. Iya, untuk mengembangkan budaya-budaya di Semarang, juga kita juga memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna di sekitar kita menjadi barang yang jauh lebih bernilai guna. Gitu. Bener banget sih, karena sayang banget kalau ini cuman berakhir di sini aja. Saya sebermanfaat ini ya, kita mengurangi limbah-limbah juga ya kan, dibikin sesuatu yang bermanfaat dan bagus yang pastinya punya nilai jual juga. Nah ini sangat-sangat oke banget ya. Tadi support temen, support dari guru juga sudah seoke itu ya. Kamu ini jam-jam sekolah izin? Iya, is izin. Oke, gitu berarti nggak apa-apa. Nah kalau untuk ekstrakurikuler, jangan-jangan mau dibikin ekstrakurikuler juga nih? Nah bisa tuh itu buat gebrakan baru SMA 3 Semarang. Bener banget ya. Jadi kalau biasanya itu kan ekstrakurikuler kayak apa sih, paskibra, pramuka. Emang biasanya itu kalau pramuka wajib biasanya ya. Nah tapi kalau ini kan lain daripada yang lain. Nah barangkali nih ada manusia-manusia kreatif ya, generasi-generasi kreatif yang sebenarnya bisa nih punya ide banyak banget untuk bikin sebuah produk dengan barang-barang yang nggak terpakai gitu ya, yang sebenarnya buat limbah tapi bisa banget dijadikan sebuah produk kayak gini, harga ini, senilai jual ini ya, itu bisa banget ya dijadikan sebuah ekstrakurikuler. Menarik banget sih. Menarik banget. Nah kalau kamu sendiri nih ya, tadi sama siapa? Sama teman kamu? Sama Andrea ya. Kalau kamu sama Andrea ini sebenarnya sebelum ini tuh ditawarin ikutan, atau kamu minat sendiri begitu lihat ada pengumuman ada lomba, pengen ikut, atau ditawarin? Jadi kalau aku sama Rere tuh pertamanya kan kita emang masuk di suatu kalau di Semaga itu namanya SUPSI. SUPSI itu suatu ekstrakurikuler yang emang buat mengordinir lomba-lomba khusus karya tulis, terus dari lomba-lomba Puspresnas. Salah satunya kalau dari Puspresnas itu ada fiksi. Nah, kebetulan dari kakak kelas tahun lalu itu juga yang menang fiksi bidang kriya, itu juga ada. Oh gitu. Ya, jadi kita termotivasi dari situ, terus kayak wah, fiksi kayaknya menarik juga nih. Kebetulan kalau fiksi ini tuh emang sama ya, sejenjang sama OSN gitu Kak. Oh gitu. Ya, tapi di bidang kewirausahaan. Terus habis itu sebenarnya tuh aku juga minat sih, tapi pas itu belum kepikiran mau ikut atau enggak ya, karena bingung kan partnernya gimana. Terus tiba-tiba Rere ngechat nih sama aku, ikut ini yuk. Terus aku kayak oke lah, ayo gas aja ikut. Terus setelah itu jadilah kita sekarang. Oke, jadilah sekarang ya udah bikin kayak gini ya. Kalau untuk pesan kamu nih buat masyarakat mungkin di sana yang mungkin masih buang sampah sembarangan
lingkungan kayak gitu-gitu. Nah, ya. kalau pesan aku untuk masyarakat, mungkin kita harus lebih peduli lagi ya dengan lingkungan. Harusnya karena sih. kita hidup juga di lingkungan ya, tidak Nah, jauh benar dari banget. lingkungan. Benar, Selamanya benar, kita benar. juga akan berinteraksi dengan lingkungan. Maka jangan lupa kita harus selalu melestarikan lingkungan dari hal-hal kecil aja nih. Misal buang sampah harus membuang sampah di tempatnya, jangan di temannya. Nah, Iya. kebanyakan gitu, buang sampah di temannya aja ya. Oke, terus. Jadi kalau untuk nih sesama Gen Z kayak aku nih, jangan takut untuk memulai. Apalagi kita untuk memulai itu masih ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu, tinggal aja coba. Dan kalau kita udah mulai, itu tuh kayak, oh ternyata gini ya startnya, enak juga nih. Ayo dong dilanjutin. Jadi kayak intinya kalau kita udah ada ide, ya udah kalau semisal tetap bisa direalisasikan, ya realisasikan aja, nggak usah ragu. Jangan ragu-ragu dan jangan pernah takut buat memulai ya. Wih, itu pesannya sangat bagus banget sih. Oke, wah terima kasih banyak ya Mbak Janeta udah main-main ke IMTV, sudah ngobrolin tentang produknya yang sangat bermanfaat ini, bagus ini ya, dan semoga bisa banget buat menginspirasi pemirsa yang sudah nonton. Oke, kalau gitu saya Cindy Tabita mohon pamit undur diri banget. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tadi ya. Dan terakhir, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Makasih ya.